Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan mendiskusikan tentang pengertian dan pemahaman konsep wirausaha. Nanti setelah diskusi ini kita harapkan nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang konsep dasar dari wirausaha dan apa yang menjadi hakikat wirausaha tersebut. Jadi apa yang sebenarnya yang disebut dengan entrepreneur ya. Kewirausahaan atau entrepreneurship ya, adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi dari keseluruhan aktivitas teman-teman atau para pengusaha sukses itu adalah merupakan hasil dari perubahan cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan. Bisa juga disebut dengan trik-trik untuk mengelola sumber daya yang dimiliki yang tentunya sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan organisasi ataupun kemampuan dari seluruh komponen yang terlibat di dalam sistem bisnis kita. Inti dari kewirausahaan ya menurut Drucker itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Jadi sering saya katakan bahwa ketika proses berpikir kita salah terhadap sesuatu, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan juga akan keliru. Misalnya, seseorang yang kreatif, dia akan melihat masalah itu sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas diri. Tugas-tugas yang diberikan baik oleh dosen, ya, baik oleh pimpinan, ya, kemudian rekan-rekan sekerja itu adalah peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Semakin banyak tugas yang bisa diselesaikan, maka sebenarnya kita atau Anda itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini semakin hari kita semakin meningkat kapasitasnya. Demikian juga dalam melihat persoalan. Orang lain bisa melihat sampah itu sebagai persoalan yang sangat menjijikkan dan selalu menjadi persoalan di dalam masyarakat dan tidak bisa tertangani dengan baik. Tetapi ketika setiap orang atau individu-individu di dalam masyarakat itu berpikir bahwa sampah itu adalah bermanfaat, maka mereka akan berusaha keras untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, ya kan? Misalnya kalau kita punya sisa makanan yang basi, ya, kemudian kulit-kulit buah, ya, yang tidak habis dikonsumsi, ya, itu bisa dirubah menjadi ekoenzim misalnya. Ya, dedaunan kering, ya, bisa juga dibawa langsung yang bersifat organik langsung dibawa ke kebun atau diolah, ya, dengan E4 itu menjadi pupuk yang sangat bermanfaat dibandingkan dilepas di tegalan, itu akan mengeluarkan CO2 yang tentunya akan menambah panasnya iklim yang ada di dunia ini. Tapi dengan kita mengelola saja dengan baik, ya, memprosesnya menjadi pupuk organik, ya, itu akan memberi manfaat selain bagi individu yang berusaha di bidang pertanian, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Jika saja setiap penduduk membuat kompos atau pupuk-pupuk organik tersebut, sudah menerapkannya, betapa sejuknya kembali alam semesta ini. Demikian juga sampah plastik. Kita bisa menganggap sebagai masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tetapi ketika dipilah, ya, seseorang itu akan mendaur ulang, baik melakukan dengan teknologi maupun dengan manual, membuat produk kreatif dalam bentuk anyaman, ya, dari plastik, ya, bisa berupa tas, bisa juga berupa souvenir dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau setiap komponen di dalam masyarakat itu melakukan, maka sampah itu adalah
sesuatu yang ringan dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Nah inilah, sehingga orang lain melihat itu sebagai masalah, kita melihat sebagai peluang. Kemudian orang lain bisa melihat peluangnya menjadi 2, kita menjadi 3. Ya. Ada satu bagian-bagian yang bisa ketemukan, sehingga semakin hari kita semakin profesional di dalam mengerjakan sesuatu. Nah lalu kemudian kewirausahaan itu sebagai semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara bekerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi semangat, sikap, perilaku, cara berpikir, tanggapan terhadap persoalan. Ya. Orang kalau ditegur sangat marah. Tapi ketika orang ditegur memahami bahwa itu adalah daya kritis yang bisa membuat kita lebih baik, maka perubahan-perubahan sikap itu akan nampak untuk menuju lebih baik. Ya. Ketika misalnya teman-teman selalu merasa letih, merasa lelah, kemudian setiap persoalan selalu menekan hidup kita dirasakan, maka ketika berubah cara berpikir kita, maka setiap persoalan itu adalah sesuatu yang lumrah dan alami, tentunya akan memberikan peningkatan kapasitas diri pada setiap orang. Misalnya, ketika kita sekolah, semakin tinggi sekolah kita, maka ujian-ujian yang kita diberikan oleh guru ataupun dosen pada tingkatannya akan lebih sulit. Itu artinya kita ditingkatkan kapasitasnya. Demikian juga dalam pembentukan karir, semakin tinggi tempat kita, ya, maka ujian dan cobaan bahkan tugas-tugas kita semakin berat. Semakin bisa dilewati, maka kita akan mendapatkan pengalaman baru, ya, daya kerja yang baru untuk meningkatkan bagaimana sih semakin banyak kita melakukan tugas, tetapi semakin efektif dan efisien cara kerja kita. Inilah yang perlu dicari. Mencari, menciptakan, lalu menerapkan apa yang kita temukan, mencoba, lalu membagikan pada teman-teman cara-cara yang efektif dan efisien yang kita kerjakan, sehingga kalau setiap orang melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, tidak melakukan korupsi waktu, tidak melakukan korupsi keuangan, maka kesejahteraan itu pasti kita akan capai dalam satu organisasi. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nah, di sini ada Red Ocean Strategi dan Blue Ocean Strategi. Nah, di dalam perilaku berbisnis ada 2 strategi yang bisa dilakukan. Ya. Red Ocean Strategi atau strategi Laut Merah itu artinya ketika persaingan dengan orang, kita bisa melakukan strategi itu untuk mematikan pesaing kita. Ya. Apakah itu melalui politik, apakah itu melalui undang-undang dengan menekan mereka, ya, atau melalui kegiatan-kegiatan lain, ya, misalnya membuat isu negatif terhadap produk-produk orang dan seterusnya, ya, tanpa merubah daripada produk kita. Nah, ada yang satu lagi Blue Ocean Strategi atau strategi Laut Biru. Bagaimana ketika kita bersaing dengan orang lain tanpa merusak ataupun membunuh pesaing kita, tetapi kitalah yang berubah menciptakan hal-hal yang baru sehingga lebih unggul produk kita daripada orang lain, sehingga orang lain tetap bisa hidup dengan gaya lamanya, sedangkan kita bisa bersaing dan bahkan lebih unggul dengan gaya baru kita. Itulah yang disebut dengan Blue Ocean Strategi. Nah, ini dengan demikian kita diharapkan menciptakan nilai tambah dari produk kita, nilai tambah dari kreativitas kita, atau memiliki karakteristik khusus tertentu. Kenapa sih kita orang harus dihargai lebih tinggi? Kenapa sih kita berada di kalangan teman-teman itu
selalu mendapat penghormatan dan nilai lebih baik daripada yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga kita selalu berlomba-lomba untuk menunjukkan keunggulan, tetapi bukan berlomba-lomba untuk melihat kejelekan orang atau red ocean strategy. Jadi kita akan melihat, oh ini produknya kurang baik, oh ini dan seterusnya. Kenapa tidak produk kita yang diunggulkan? Kelebihan dari produk-produk kita. Ya, sehingga orang lain pantas untuk beralih pada sistem layanan yang kita bangun. Nah, kemudian tahapan teori yang kita bisa lihat, ya. Jadi teori yang mengutamakan peluang usaha, teori ini disebut dengan teori ekonomi. Jadi teori pertama adalah di dalam wirausaha itu yang paling utama adalah menciptakan peluang, bukan mematikan pesaing, ya, tapi menciptakan peluang. Jadi orang lain punya 2 peluang, kita bisa 3 peluang, ya, sehingga kita bersama-sama maju untuk mencapai kesejahteraan, ya kan? Kemudian bersama-sama maju untuk meningkatkan kualitas dengan harga yang pantas dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Selama ini kan kita kadang-kadang terlalu tidak efektif, tidak efisien, sehingga untuk mencapai break-even point maka kita biaya yang harus ditanggung oleh klien itu menjadi meningkat. Padahal bukan karena kualitas yang meningkat, tetapi karena biaya yang kita keluarkan itu meningkat. Barangkali dari sisi manajemennya tidak bagus, ya, SDM yang kita tempatkan tidak produktif, ya, atau banyak yang korupsi, menyalahgunakan wewenang dan seterusnya, sehingga masyarakat atau klien itu akan menanggung dari semua resolusi yang ditimbulkan oleh manajemen yang tidak bagus, ya, padahal kualitasnya tidak meningkat, barangkali menurun, ya, tetapi harganya tetap lebih mahal dan barangkali tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Tetapi karena monopoli usaha kita, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk tetap membeli. Nah, inilah yang disebut dengan teori ekonomi. Jadi wirausaha akan muncul dan berkembang apabila kita menciptakan peluang atau lingkungan yang menciptakan peluang. Nah, sebaiknya sebagai seorang wirausaha, maka kitalah yang harus menciptakan peluang dengan daya kreasi dan kreativitas seseorang. Jadi kita tidak pernah, seorang wirausaha tidak akan pernah mengecilkan arti orang, ya, meskipun pendidikannya tidak mencapai tinggi, ya, mungkin SD, mungkin SMP, masing-masing punya peluang untuk meningkatkan kecerdasannya di bidangnya masing-masing dan bisa bertahan hidup, bahkan berjuang secara sukses untuk mencapai peluang-peluang kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua adalah teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang. Bagaimana ketika peluang itu ada, ya, tetapi harus ada daya kreatif yang ditimbulkan oleh peluang itu atau orang yang menciptakan peluang itu untuk orang lain menjadi tergerak mengikuti ide-ide dan gagasan kita. Karena ide dan gagasan ketika dilakukan sendiri itu hasilnya akan minimal. Tetapi ketika dilakukan bersama-sama banyak orang, hasilnya optimal dan biasanya bisa memenuhi kuota kebutuhan dari publik. Katakanlah misalnya kalau kita mengelola suatu komoditi kopi, katakan begitu, ya. Jadi barangkali nanti ketika kita mengirim ekspor itu harus persyaratannya misalnya 1000 ton. Gitu. Bagaimana kita dengan kelompok yang kecil bisa mencapai 1000 ton? Ya, dari sisi jumlah, padahal peluang untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan dari biji kopi itu sangat tinggi. Nah, maka satu-satunya jalan adalah membuat jaringan, membuat kelompok-kelompok yang lebih besar, mempersatukan diri untuk mendapatkan peluang ekspor 1000 ton. Kalau misalnya katakanlah misalnya ada proyek-proyek besar di daerah,
Jadi para pengusaha di daerah tidak mampu menjangkau karena ada persyaratan permodalan, kemudian juga rekam jejak dan kemampuan untuk mengelola proyek yang besar. Maka teman-teman yang menjadi pengusaha di kabupaten atau di daerah perlu memikirkan bagaimana untuk meraih proyek-proyek besar yang harganya misalnya atau nilainya di atas 1 miliar. Maka kita harus menggabungkan diri dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah untuk bisa menjangkau proyek-proyek besar yang ada di daerah, bahkan berekspansi sampai ke luar daerah. Nah, ini adalah kita bisa melihat bahwa peluang itu menciptakan daya-daya kreatif bagi orang-orang yang memperhatikan dan tertarik dengan ide dan gagasan tersebut. Dari teori peluang tanggapan orang ini, maka ada teori sosiologi yang mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok sosial menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha. Nah, ini barangkali ada tantangan tersendiri ketika kita melihat ada beberapa kelompok yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti sebagai sesuatu bahan untuk dikonflikkan atau menjadi pertentangan ya. Karena sekarang kalau kita bertentang secara sosial gitu ya, maka peluang-peluang kita akan semakin kecil. Tapi ketika bisa bergabung membentuk kohesi sosial yang kuat gitu ya, apapun bisa dilakukan. Contohnya misalnya ketika mengusung calon legislatif gitu ya, ketika desa itu bersatu maka dia akan berpeluang untuk punya calon DPRD ya, untuk satu desa. Misalnya katakanlah misalnya jumlah penduduknya 6.000 ya, sehingga peluangnya untuk memperoleh perwakilan di legislatif itu sangat tinggi. Tapi ketika mereka terpecah-pecah secara sosial maka peluangnya sangat kecil ya, sangat kecil, dan mungkin akan jumlah anggota masyarakatnya mencapai 6.000 tapi tidak pernah bisa mengusung perwakilannya di legislatif kan gitu. Nah, kemudian teori psikologi mencoba menjawab karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha. Karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha berhasil atau tidak berhasilnya kita bisa lihat gitu ya. Secara psikologi ya, orang-orang yang memang akan muncul sebagai pengusaha itu sudah nampak bibit-bibit yang menjadi pengusaha gitu. Ya, tidak banyak pertimbangan gitu ya, tidak banyak hal-hal yang menghambat pikirannya, cara berpikirnya selalu positif ya, sehingga orang-orang yang diajak bicara juga menyenangkan kan gitu ya. Kemudian teman-temannya yang dicari juga adalah teman-teman yang kreatif dan inovatif ya, membentuk jaringan, menggunakan teknologi dan seterusnya. Nah, sehingga kita dari awal kita sudah bisa melihat secara psikolog ya bahwa orang ini berpotensi untuk berkembang kan gitu ya. Tetapi dalam kemajuan teknologi ini ketika orang secara psikologi kita lihat tidak berkembang, maka ada perlu dibentuk pelatihan-pelatihan atau trigger-trigger bagi orang tersebut untuk bisa meningkatkan kapasitas diri di bidangnya masing-masing gitu ya. Tidak perlu kita ahli di semua bidang kan gitu. Jadi cukup kita ahli di bidangnya, skopnya kecil tapi sukses bagi kelompoknya ataupun bagi pribadi bersangkutan. Kemudian ada teori perilaku mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Nah, bagaimana tindakan-tindakan yang muncul sebelum usaha itu sukses atau setelah usaha itu gagal? Apa yang dia lakukan? Perilaku-perilaku apa? Dia berkonflik apa tidak dengan orang lain, dengan pemilik saham, sehingga itu nanti akan mereka mendorong untuk bisa jatuh setiap usahanya, tidak mendapat dukungan dan seterusnya, kemudian saham ditarik dan seterusnya ya. Kemudian juga bagaimana dia
daya kreativitas mereka ketika menanggapi situasi ekonomi yang sangat drastis menurun. Apakah dia tetap optimis di dalam berusaha, atau dia melihat peluang-peluang baru untuk digeser ke usaha-usaha baru. Katakanlah misalnya kemarin sebagai transportasi secara manual, maka dia akan menggesernya menjadi secara internet, secara online mungkin transportasi yang mereka kembangkan. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan hakikat kewirausahaan. Saya tampilkan di sini pendapat ahli Timon dan Spinelli. Dia menyebutkan bahwa pada dasarnya orang-orang yang sukses di dalam wirausaha itu, yang pertama adalah memiliki komitmen yang tinggi. Komitmennya tentang apa gitu ya? Dia memiliki pemahaman bahwa sumber daya yang kita miliki ini terbatas. Maka kita harus kelola dengan baik. Jadi ketika kita berusaha, maka kita harus memelihara unsur-unsur pendukung. Ya, misalnya kalau kita membangun perusahaan keramik, katakan begitu. Jadi misalnya kita memiliki limbah, maka harus dikelola limbahnya. Jangan sampai mengotori lingkungan. Ya. Jangan sampai merusak sungai. Ya. Nah, ini komitmen. Ya, karena bagaimana seseorang mengail ikan di dalam kolam tetapi tidak mengeruhkan kolamnya. Tetapi justru kita melestarikan kolamnya supaya ikan-ikan yang ada di kolam itu senang dan semakin banyak berkembang, kan begitu. Sama halnya misalnya kalau kita punya usaha kerapu misalnya di laut, ya, mutiara dan seterusnya, maka kita harus memelihara karang-karang yang ada di laut supaya ikan-ikan senang di situ dan berkembang di situ. Nah, ini komitmen. Karena nanti banyak pengusaha-pengusaha ketika dia berusaha, lingkungannya rusak lalu berpindah tempat. Ya, kemudian dia melalui, misalnya kalau di bidang peminjaman uang secara online atau pinjol gitu ya. Jadi dia sering berubah-ubah nama. Ya, ketika sudah citranya tidak bagus, dia rubah namanya, manajemennya tetap seperti itu, orangnya diganti dan seterusnya. Sehingga ini sebenarnya tidak mendidik, tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya kan hukum ekonomi seperti itu. Ketika orang-orang yang berlangganan pada kita itu merasa sejahtera akibat berbisnis dengan kita, maka dia akan semakin senang dan fanatik pada produk kita. Demikian juga karyawannya. Ketika dia semakin sejahtera, maka dia akan semakin senang dan melindungi usahanya, bahkan meningkatkan produktivitasnya untuk tetap bisa bekerja di tempat itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah determinasi. Hal-hal yang menentukan, hal-hal yang prinsip itu mereka kuasai dan miliki. Dan menjadi strategi jitu, karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Ya, jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang selalu jujur, ya, selalu meningkatkan kemasannya lebih baik, kualitasnya lebih baik, daya tahannya lebih baik, selalu akan begitu. Nah, meskipun nanti dia lebih mahal akan dicari karena memang dirasakan oleh masyarakat itu sangat menguntungkan dan memberikan tingkat pemahaman edukasi sosial atau ekonomi terhadap masyarakat itu semakin baik gitu ya. Jadi tidak saja usaha kita maju, tetapi juga bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap bisa mendukung usaha kita. Jadi seperti tadi misalnya perusahaan keramik, lingkungannya terjaga, sungai-sungai tidak tercemari oleh limbah, kemudian masyarakat sekitarnya diberdayakan, ya, jalan-jalannya bagus, tidak berdebu, selalu dikelola, kemudian komunikasinya bagus dengan masyarakat, mungkin mereka akan perusahaan itu akan dijaga oleh masyarakat. Tidak perlu kita melibatkan sistem pengamanan yang banyak, ya,
karena masyarakat sudah merasa memiliki dengan adanya perusahaan kita di situ. Mereka merasa terayomi, anak-anaknya bisa bekerja dengan baik di situ, kemudian jalan-jalan tidak rusak dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan itu adalah kepemimpinan. Bagaimana setiap usaha itu bisa mengembangkan atau berkembang akibat leader yang baik, akibat leader yang bersifat transformasional. Jadi tidak dirinya saja yang maju, tetapi juga pegawainya juga maju, masyarakat di sekitarnya juga mendapatkan manfaat, ya. Kemudian lingkungannya juga menjadi asri. Ya. Jadi jangan salah, misalnya kalau kita perusahaan semen katakanlah begitu, di sekitarnya itu lingkungan, ya, lingkungan di sekitar perusahaan itu menjadi asri, terpelihara dengan baik, jalannya tidak rusak, tidak berdebu dan seterusnya. Ya, nah misalnya di tempat lain justru dengan adanya perusahaan pariwisata juga justru rusak sungai-sungainya. Ya, mestinya kalau pariwisata kan lebih bagus kan gitu ya. Jadi sungainya tidak terpelihara, limbah hotelnya jatuh ke sungai, ya. Kemudian juga dia membangun di sekitar daerah aliran sungai, ya, dimanfaatkan di pinggir-pinggir jurang, tetapi lingkungannya tidak terpelihara, terabrasi dan seterusnya, debit air menurun dan seterusnya, sehingga air yang dihasilkan untuk air terjun sebagai tempat wisata itu akan menjadi mengecil dan kotor. Gitu. Lambat laun perusahaan itu menjadi bangkrut, tidak ada peminat untuk berkunjung di situ. Nah itulah sehingga sebenarnya sistem ini tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga lingkungan dan mengedukasi seluruh komponen yang ada di sekitarnya itu untuk menjadi pendukung dalam kegiatan kita. Kemudian obsesi pada peluang. Nah, dari usaha yang kemarin hanya kita berkaitan dengan pengolahan ikan gitu ya. Kemudian mengolah karang, kemudian menjadi berkembang mutiara, ya. Kemudian menjadi berkembang sebagai olahan kalengan, ya, ikan kalengan, kemudian pengiriman lobster hidup dan seterusnya. Jangan malah kita mengirim bibitnya, ya. Jadi mentang-mentang kita gampang mencari bibitnya lalu dikirim bibitnya ke luar negeri, maka kita yang rugi. Mestinya kita bertahan untuk tetap mengirim lobster yang dewasa, ya. Jadi kita akan memperoleh manfaat lebih besar. Nah, masyarakat akan teredukasi, ya, mungkin terumbu karang akan terpelihara dengan baik, perahu-perahu kita akan semakin bagus-bagus, ya. Mungkin juga daerah sepadan pantai akan terpelihara dengan baik karena hasil dari pengelolaan perikanan kita berupa lobster ataupun mutiara itu dihasilkan atau dirasakan memberikan manfaat bagi semua orang. Desa akan semakin maju, mendapat dampak dan seterusnya. Jangan malah sebaliknya kita justru bibitnya yang kita jual, itu tentu tidak bagus. Misalnya kalau mengelola kopi, ya kalau memang petik merahnya bagus, kenapa kita tidak bersatu untuk membuat petik merah sehingga kualitasnya menjadi baik dan harga menjadi tinggi, karena itu yang dibutuhkan oleh para eksportir untuk bisa menembus pasar dunia. Nah, ini perlu edukasi dan sosialisasi yang dikembangkan oleh perusahaan, ya. Tidak saja di petani yang disuruh mengembangkan diri, modalnya dari petani, ya, sehingga mereka kan hanya kebutuhan ingin cepat. Jadi sekarang menjual uangnya sudah didapat, tetapi kalau kita ingin maju secara bersama-sama maka harus ada sosialisasi dan edukasi yang dikembangkan oleh pengusaha supaya daya dukung masyarakat pendukung itu menjadi berkembang, gitu ya, sehingga perusahaan untung, masyarakat juga sejahtera. Toleransi pada risiko, ambiguitas dan ketidakpastian. Kemampuan untuk berpikir positif akan memberikan kemampuan pada seseorang untuk melakukan
perhitungan-perhitungan yang tepat terhadap risiko. Ya. Mereka yang menjadi pengusaha tidak digandrungi oleh kekhawatiran yang tinggi. Ya. Kemudian juga mereka tidak memiliki kecemasan tentang produknya. Ya. Jadi kalau memang ingin menciptakan seperti itu, maka produk-produk kita itu memang harus sesuai kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian peraturan perundang-undangan, kalau pantasnya dia harus dinilai atau uji lab dan seterusnya, lakukanlah pengujian. Kalau harus memiliki izin, ya, lakukan proses perizinan dan seterusnya. Kemudian sehingga nanti teman-teman yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha itu menjadi selain kualitasnya bagus, rasanya enak, ya, juga secara formalitas terpenuhi. Demikian juga kemampuan pribadi. Ketika menjadi seseorang sarjana, maka kita memang betul-betul sarjana kita mewarnai kemampuan kita. Ya, maka ada sertifikatnya. Lalu nanti meningkat, ada pelatihan kepemimpinan dan seterusnya, ada sertifikatnya, ada outcome yang dihasilkan dari orang tersebut. Jadi setiap tindakannya memang betul-betul sesuai dengan kompetensi yang ditunjukkan pada ijazah atau sertifikat yang dimilikinya. Ya, jadi sehingga sebenarnya kemampuan untuk menerima risiko, ketidakpastian di dalam kehidupan ekonomi itu. Jadi prinsipnya keberanian untuk menanggung risiko, ya, kemudian kemampuan dalam memprediksi hal-hal yang tidak pasti ini menjadi sangat penting dan harus dilatih, ya, melalui pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian kreatif, handal, dan daya. Jadi keterhandalan, ya, kemudian daya beradaptasi ini juga sangat penting dalam wirausaha, ya. Jadi kemampuan kita untuk mengadaptasikan perusahaan, ya, atau diri kita terhadap lingkungan, ya, dan perkembangan zaman. Jadi perlu kita memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Karena seorang pengusaha itu harus banyak belajar dan terus belajar. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan diri baik bagi karyawan-karyawannya maupun secara organisasi. Ya, hingga daya tahan, ya, ibarat seseorang itu berlatih terus meskipun tidak ada gelombang, gitu, ya. Mereka selalu berlatih untuk memperkuat fisik mereka. Ya, jadi perlu adanya tantangan-tantangan, uji coba, simulasi-simulasi, pengembangan usaha-usaha baru meskipun dalam kondisi-kondisi yang normal. Kemudian usaha-usaha kita sudah baik, ya, tentu kita perlu ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kapasitas diri organisasi kita. Lalu kemudian motivasi untuk unggul. Jadi setiap orang yang memiliki jiwa usaha atau jiwa wirausaha ini selalu berpikir positif dan berusaha keras untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ya, profesionalisme dan seterusnya. Sehingga dia akan terus belajar pada orang-orang sukses untuk bisa mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kapasitas diri yang nantinya juga berdampak pada usaha atau tempat-tempat mereka bekerja. Nah, kemudian bagaimana pendapat Drucker selanjutnya? Suatu perwirausaha ini sebagai suatu cara pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Nah, ini penjelasannya. Jadi mereka tidak lagi tabu terhadap perkembangan teknologi, ya. Jadi kalau ada teman-teman dalam perkembangan teknologi ini masih konvensional dan selalu menolak perkembangan iptek ini keliru, gitu, ya.
karena zamannya sudah ilmu dan teknologi berkembang. Jika ada usaha-usaha atau kemampuan-kemampuan pribadi di dalam mengelola usaha atau kegiatan pelayanan publiknya masih menolak atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan improvisasi dengan teknologi, maka itu adalah sangat keliru. Kemudian penemuan dan pengetahuan ilmiah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu ada research and development-nya, ada R&D-nya. Jadi mereka akan berkembang, melakukan evaluasi terhadap perusahaan, evaluasi terhadap kantor, dinas, dan seterusnya yang menjadi naungan atau di bawah kepemimpinannya mereka untuk bagaimana menghasilkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas kerja. Kemudian perbaikan produk barang dan jasa yang ada. Jadi kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah dihasilkan sekarang, karena yang menjadi marketing sekarang ini tidak saja lokalan ya, kita sudah mencakup dunia internasional tentunya ya, karena orang datang ke sini tidak lagi wisatawan dalam negeri ya, tapi mancanegara bahkan dunia internasional. Nah ini perlu kiranya kita melengkapi diri baik jasa-jasa produk layanan publik maupun jasa-jasa produk barang yang kita miliki supaya bisa memiliki standar yang diperuntukkan untuk dunia internasional. Lalu menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. Jadi kalau kemarin misalnya kita menjual kayu gelondongan, kemudian kita sekarang olah menjadi kayu ukiran, kemudian produk-produk yang dibutuhkan, yang sedang berkembang, yang sedang booming sekarang dibutuhkan oleh masyarakat, nah itulah yang kita kembangkan. Lalu misalnya kalau kita kemarin targetnya ekspor, tetapi karena musim pandemi maka kita olah menjadi target kita adalah dalam negeri. Nah bagaimana kita supaya bisa hidup dan bersaing di dalam negeri sendiri. Jangan sampai masyarakat kita sendiri ketika punya uang membelinya ke luar daerah, padahal di tempat kita bahan bakunya banyak, cuma kita belum senang mengolah barang, tapi kita lebih senang menjual barang-barang bahan baku karena kita lebih ringan pekerjaannya, uangnya lebih cepat dan seterusnya. Jadi kalau kita mengolahnya menjadi bahan-bahan jadi atau ukiran, ya itu tentu memerlukan tenaga yang lebih banyak, waktu yang lebih lama. Ya. Nah kadang ketika berubah bentuk itu harganya bisa berlipat-lipat dan mampu menembus pasar dunia, itu tidak lagi lokalan. Nah akhirnya apa sih secara umum tentang kewirausahaan itu? Yang pertama adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Nah, ini pendapatnya Sanusi. Kemudian kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide, inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah ini hasil penelitian dari Universitas Ohio ya pada perusahaan yang ada di Miami ya, di Jepang. Nah, bahwa kita orang-orang yang sukses itu memang awalnya dia memiliki ide dan gagasan, visi yang jauh ke depan. Ya. Bagi contoh misalnya ketika menciptakan teknologi yang namanya subak, manajemen air itu sudah diciptakan oleh leluhur kita beratus-ratus tahun yang lalu.
ketika air itu masih mencukupi, sawah masih sedikit, orang masih sedikit. Kenapa diciptakan teknologi seperti itu? Mereka sudah memiliki visi sampai saat ini. Tetapi sebaliknya ketika saat ini justru banyak petani-petani yang melanggar aturan-aturan subbak. Apa yang terjadi sehingga pembagian air itu tidak menjadi baik. Sangat sembraut dan banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan di petani. Anda boleh pikir saja secara rasional kan gitu ya. Zaman dulu airnya masih banyak, sawahnya masih sedikit, orangnya masih sedikit, sudah diatur sedemikian rupa. Karena di situ ada dimensi konflik, ada dimensi sosial, ada dimensi ekonomi, ya. Kemudian juga adat, kebiasaan, dan budaya di dalam masyarakat. Itu diciptakan sedemikian rupa. Mereka membentuk manajemen yang holistik, mengkaitkan dengan keyakinan, kepercayaan, teknologi, kemudian juga sosial, ya, karena sumber air itu adalah segalanya. Sumber kehidupan, sumber budaya masyarakat, sumber pengetahuan masyarakat, dan seterusnya. Nah, kemudian Richard Cantillon itu menyebutkan wirausaha didefinisikan sebagai bekerja itu sendiri. Jadi orang yang bekerja itu adalah wirausaha. Apapun yang dia kerjakan. Pokoknya dia hidup secara ekonomi, mampu memiliki nilai di masyarakat maupun di keluarganya. Nah, itulah orang yang disebut dengan wirausaha. Kemudian kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha dari Simerer, ya. Jadi bahwa setiap persoalan itu ya, tidak saja diselesaikan, tetapi juga bisa menciptakan peluang baru untuk menimbulkan daya kreativitas baru bagi setiap orang yang memperbaiki atau menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Kemudian kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah. Nah, itulah kesimpulan dari hakikat kewirausahaan tersebut. Jadi penjelasan pada saat ini tentang hakikat kewirausahaan itu bisa saya simpulkan sebagaimana slide yang terakhir ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, dan semoga terinspirasi untuk bisa bekerja lebih baik dan mengatur keuangan serta manajemen secara lebih profesional. Terima kasih.